kita, Mas Sofyan Sauri, dan beliau ini adalah mantan Bayangkara juga, mantan polisi, dan juga yang pernah mengalami situasi yang sulit menjadi teroris dan berhasil dari situ, dan sekarang menjadi pengamat terorisme, analis intelijen terorisme, dan sedang menempuh pendidikan S2 juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sofyan Sauri. Dan Pak Ustadz Sofyan, tadi disampaikan seperti itu, sebenarnya apa sih yang menjadi motivasi atau tujuan kelompok radikal? Tadi kita lihat di KKP Bon 1 ternyata muncul lagi seminggu seperti itu. Apa sih motivasi dan tujuannya mereka? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kompes Novi. Kemudian, jadi motivasinya itu sangat banyak sekali. Di antaranya yang jelas bagaimana menyebarnya ideologi dan paham mereka bisa diterima oleh para masyarakat dan pada umumnya juga para simpatisan mereka. Dan ini memang menjadi kebiasaan ketika memang menjelang pemilu, ya, mereka begitu aktif dan masif menyebarkan pahamnya. Karena memang kelompok-kelompok ini akan muncul ketika istilahnya kalau dalam bahasa agama itu tarik bain nanas gitu. Jadi ketika muncul konflik di antara manusia, kita bisa tahu bagaimana 2017 kita pernah mendengar indeks potensi radikalisme yang dikeluarkan oleh BNPT mencapai hampir 55%. Bayangkan kondisi negara pada saat itu seperti ada dua kubu. Makanya dulu dikenal dengan istilah cebong dan kampret gitu. Dan 2019 juga sama, bentrokan di mana-mana dan sebagainya. Dan alhamdulillah kepolisian kita bisa mencegah hal itu tidak sampai meluas. Padahal kalau kita katakan potensi konflik itu sangat besar. Nah, ada sebuah teori sosial di kalangan para jihadis yang dikeluarkan oleh seperti Abu Bakar Naji di dalam bukunya yang berjudul Idarat Tahawushi. Jadi manajemen kebiadaban judulnya. Dia mengatakan bahwa pemikiran ideologi ini, kekerasannya tidak akan bisa berkembang kecuali dalam kondisi konflik, Pak. Maka mereka sangat mengimpikan. Maka tadi Pak Konco bilang ada dua kubu di kelompok teroris, ada JAD, Jamaah Ansor Daulah, yang ibarat cenderung kepada musuh dekat, yaitu simbol-simbol negara. Lalu ada Jamaah Islamiyah, yang kalau kita katakan ini istilah dengan jihad tamkin atau musuh jauh dengan target barat dan sebagainya. Nah, kedua-duanya walaupun ada perbedaan secara manhaj, secara metodologi, tetapi kedua-duanya sangat memimpikan adanya konflik di tanah air gitu. Kenapa? Karena mereka tidak akan leluasa bisa menyebarkan ideologi ini kecuali dalam kondisi konflik, Pak. Dan ini kita bisa lihat bagaimana misalnya di Arab Spring. Di 2011 bermula dari Tunisia, lalu bisa menumbangkan Presiden Zainal Abidin pada waktu itu, lalu bergeser ke Mesir, jatuhlah Presiden Husni Mubarak, lalu bergeser lagi ke Libya, jatuhlah Presiden Muammar Gaddafi, lalu sampai Abdullah Soleh, dan sampai sekarang kita lihat negara Suriah tidak berhenti dari konflik-konflik seperti ini. Dan itu semua berawal dari yang konfliknya sepele. Saya masih ingat betul ketika 2016 kita baru keluar dari penjara, ketika terjadi kerusuhan di Tanjung Balai. Ya, banyak gereja-gereja yang dibakar dan sebagainya. Masalahnya sepele, ada seorang wanita Chinese yang kemudian protes karena adanya polusi udara. Maksudnya ada suara azan yang mengganggu, kemudian protes lalu konflik. Lalu ini juga bergeser 2017, ada konflik juga di daerah Aceh Selatan, Kota Cane kalau tidak salah, itu juga terjadi kerusuhan. Inilah yang kemudian kita para stakeholder harus hati-hati bagaimana menjaga kondisivitas situasi Kamtibmas, ya, jangan sampai ada konflik. Walaupun kita lihat konflik itu terbuka lebar dan itu memanfaatkan, masih terjadi, kita lihat di beberapa grup WhatsApp, ya, kita lihat memang betul kalau kita lihat meningkat konten-konten intoleransi, radikalisme dan sebagainya karena menjelang pemilu itu. Dan inilah salah satu waktu yang tepat untuk menyebarkan paham-paham tersebut. Makanya kemudian kita tidak boleh lengah, ya, terus deteksi dini, ya, untuk menghadapi isu-isu yang memang ini berpotensi akan memecah belah masyarakat kita, begitu. Luar biasa. ya, Ustadz, kan kalau kita lihat tadi, kalau bisa kita katakan bahwa dengan adanya penangkapan
kemudian dengan kejadian yang menurun, ternyata tidak menggambarkan seluruh aktivitas teror. Ya. Karena ternyata masih ada radikalisasi tadi. Ya. Nah, kemudian yang saya heran ini juga, kenapa mereka kan mereka anti demokrasi, kenapa mereka juga bergeser mencoba untuk jihad konstitusional misalnya, atau from bullet to ballot. Nah, seperti ini menurut Ustadz gimana? Ya, sebetulnya kita tidak aneh juga jika misalnya dari kelompok beberapa kelompok-kelompok yang tadinya terafiliasi dengan Al-Qaeda lalu ada istilah dengan jihadul kalimah dan sebagainya. Ini justru menurut saya ancaman jangka panjang dan seperti musuh dalam selimut. Kenapa? Ini yang sulit kita deteksi karena mereka bermain dengan perasaan kaum muslimin dan sebagainya, lalu mengajak bahwa ini adalah sebuah kezaliman dan memang tidak konfrontasi bersenjata sebagaimana terang-terang seperti JAD. Nah, makanya mereka cenderung kepada jihad tamkin gitu konsepnya, karena yaitu merebut sebuah kekuasaan, bisa memobilisasi masyarakat. Nah, menjelang pemilu ini ada kesempatan emas. Ya, tetapi memang kita lihat kalau tidak salah di antara ditangkapnya 59 di bulan Oktober 2023 kemarin ada fenomena menarik juga, ada sekitar 11 atau 12 ex narapidana terorisme yang tertangkap kembali. Saya mencatatnya ada 106 ex narapidana terorisme yang berbuat ulah. Nah, itu adalah ex napiter. Apakah deradikalisasi gagal? Enggak juga, gitu. Kita dianggap paling berhasil dibandingkan negara-negara yang lain. Buktinya Ustadz sendiri kan? Gitu ya, alhamdulillah. Gitu. Nah, ini juga menjadi fakta yang menarik buat kita kaji gitu. Tetapi juga menjadi keprihatinan kita gitu. Tetapi ini ibarat fenomena gunung es. Kita tidak tahu kedalamannya, jumlahnya dan sebagainya. Sebagaimana dikatakan oleh Gus Syauti tadi, ini yang harus kita perhatikan. 147 orang yang tertangkap, kita bisa mengungkap dan sebagainya, mencegah mereka untuk kemudian menggagalkan pemilu. Tetapi hemat saya begini, kejadian-kejadian yang ada saat ini yang harus kita perhatikan itu adalah deradikalisasi kita. Saya maksud masih banyak parsial, masih banyak yang harus kita benahi bersama, ya, apalagi adanya ex napiter yang kemudian berulang kembali, dan ini harus juga menjadi catatan bagi juga, mudah-mudahan bagi BNPT juga Densus 88 agar lebih aktif lagi begitu, Pak. Baik. Tadi saya ke Pak Ustadz. Nah, Pak Ustadz, tadi sudah disampaikan dari sisi kepolisiannya. Cuman saya ingin menggali sedikit terkait dengan pandangan Pak Ustadz untuk kedepannya, masukan kepada tidak hanya aparat penegak hukum, tetapi instansi yang ada di Republik Indonesia ini dan kementerian lembaga. Bentuk-bentuk pendekatan pooling system atau preventif atau represi seperti apa sebenarnya yang paling efektif untuk mencegah konflik sosial terkait dengan hal ini? Ya, saran saya dan masukan saya adalah kita harus, semua elemen bangsa ini harus sama-sama menjaga kondisivitas menjelang pemilu. Jangan sampai ada celah sedikit pun, dan usahakan jangan sampai ada konflik, dan kita harus menjadi quick respon ketika ada gejala-gejala yang akan menimbulkan konflik. Karena sebagaimana yang saya katakan tadi, setiap chaos itu adalah peluang. Maka kita lihat dari kasus-kasus bom yang ada, kebanyakan pelakunya adalah alumni konflik komunal dan konflik sosial yang di Poso dan di Ambon. Siapa sangka mereka inilah yang kemudian menjadi pionir, menjadi muassis, menjadi para asatidz bagi para kelompok-kelompok teror yang ada di Indonesia ini, dan berdampak sangat luas sekali. Maka untuk itu kita jaga, selalu quick respon kepada para stakeholder untuk mendeteksi dini potensi konflik itu yang ada, dan selalu cepat menanggapi masalah-masalah seperti itu, jangan sampai kemudian membesar lalu kemudian dimanfaat oleh kelompok-kelompok teror. Itu saja mungkin pesan saya. Baik. Jadi mungkin bisa kita katakan bahwa situasi harmoni harus kita ciptakan untuk menghindari konflik, karena di konflik itulah peluang teroris akan muncul di sana. Betul. Nah, mungkin itu kita sepakat, dan kita berharap bagi semua masyarakat, semua elemen bangsa, siapapun yang hidup di Republik ini, menjaga keharmonisan yang ada di
lingkungan kita masing-masing. Siap. Saya kira itu ya. Betul. Baik, pemirsa, keutuhan di dalam kebersamaan masyarakat Indonesia seutuhnya, kita tadi mendengar bahwa keamanan ketertiban masyarakat adalah tanggung jawab semua lapisan elemen masyarakat Indonesia. Tidak bisa terpisah-pisah. Satu institusi tidak bisa berbicara satu sektor pekerjaan saja. Karena apabila terjadi potensi konflik sosial, kita akan lebih sulit untuk mengobatinya. Jadi bersama-sama dengan kita bergandengan tangan, seluruh masyarakat Republik Indonesia untuk menghadapi pemilu 2024 secara bersama-sama, bersatu hati, melakukan dengan damai, kemudian saling bersama-sama juga memberikan pemahaman-pemahaman, penguatan-penguatan, dan suasana-suasana yang harmonis. Saya rasa demikian untuk podcast kita